Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Zat Allah yang Maha Kuasa yang nanalah bagi kita waktu kesempatan untuk datang ke Surau Godang malam ini. Tujuan kita adalah wirid atau mengaji atau mendengarkan tausiah daripada guru kita. Salawat barangkaikan dengan salam. Tidak pernah bosan kita berkirim kepada Nabi kita yang mulia, yang mana beliau telah bersusah payah membanting tulang, memeras keringat untuk sampainya agama kepada umat, sehingga rintangan banyak yang beliau hadapi, tantangan banyak yang beliau hadang. Jadi kelanjutannya selanjutnya kajian kita kini Sabtu malam, yaitu kajian tasawuf atau kajian proses memerahsiakan hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana fa'al qalbu ay qalbul muridi fi tathiri min ghaflatihi wal qarbi ila hadrati maulahu syai'un mislul uzlatin. Syai'un mislu uzlatin. Tidak akan bermanfaat kepada hati, tak ada manfaatnya ke hati kau dah. Ke hati dah. Artinya hati siapa? Hati murid tentang mensucikan daripada lalainya hati. Hati kita basucian, hati kita banetralkan, hati kita babarosian. Dari mana kita barosian hati kita tadi? Daripada kelalaiannya hati. Hati kita kelalai. Kadang-kadang takon sawa lalai kepada Allah. Kadang-kadang takon ayam lalai kepada Allah. Kadang-kadang takon gale lalai kepada Allah. Andai kata kita presentasikan, banyak hati kita ko mengarah kepada duniawiyah ketimbang mengarah kepada Allah. Ya tu pada. Kini itu dek kita nak kita apa? Suci hati kita ko daripada duniawiyah dah. Nah. Wal qarbi ila hadrati maulahu. Di samping untuk mensucikan daripada lalai hati tadi, dan supaya dokok hati kita tadi kepada Allah. Sebagaimana kajian kita sebut tadi, bakuasa tubuh batin, ada kasah dek, bakuasa tubuh batin, bakuasa tubuh batin dek kudara Allah. Jadi sebenarnya siapa yang bakuasa lain? Allah. Itu bentuk penghampiran hati kita tadi kepada Allah, akan merasakan keterlibatan Allah dalam bentuk kita, bentuk sikap kita, sifat kita keseharian. Jadi dua tembakannya. Yang pertama tadi mensucikan daripada lalai. Yang kedua merasa doko hati kita kepada Allah.
ada kanado manfaat ke hati model tutu doh syai'un mizlu uzlatin, sesuatu yang semisal uzlah. Jadi kalau dalam kaji yang paling bermanfaat kepada hati itu untuk mensucikan kelalaian hati, untuk merasakan kedekatannya Allah di hati tadi. Apa yang paling godang manfaat ke hati kita adalah itu tadi uzlah. Uzlah ku apa? Dan uzlah ku apa? Itulah itu pertanyaan baik ya. Uzlah. Artinya yang dikatakan uzlah adalah i'tizalun anin nas, bersunyi diri dari manusia, dari orang banyak, menyendiri dari orang banyak. Itulah yang kami satu. Makanya kalau guru-guru kita, kalau para buya-buya dulu, tongku-tongku dulu, adanya membuat musola suraunya di kaki gunung, adanya membuat surau di kaki bukit, adanya membuat surau, membuat pondok untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala jauh daripada keramaian. Inti daripada itu yang dibuat adalah untuk uzlah. Apa arti uzlah tadi? Menyendiri dari orang banyak. Namun di koko kasulit jadi koko toko berkata pimbawa ada. Tapi setidaknya menyendiri kita. Uang sedang lama maka boleh kita zikir. Atau wak ingin bergabung dengan banyak, peti-petian je lah, parol-parol je lah. Poi ku masih anu awak rencana kama poi palajo mulai dado, yo sekadar lanjut je, jadi duduk ke situ dulu. Iko mulai dado pola mau itu, seminit je, duduk di situ 3 jam. Dah. Oh, poi ku mau boleh. Kau di dawan nasi makan awak. Kalau tak dodo awak kini ketunjuk agi panggilan agi sampolo awak barangkali lah. Ada mau tak kalau dulu balik jam 8 balik kau jam 12. Itu bagian daripada kita tidak uzlah. Jadi kecek kaji tadi apa? Tidak akan bermanfaat kepada hati untuk menyucikan hati kita tadi dan untuk mendekatkan rasa hati kita tadi kepada Allah. Itunya hanya yang paling copet itu adalah apa tadi? Uzlah. Apa kena pernah jawab? Tak banyak pernah kia-kia habis itu membuat tampulok aja jauh dari pulau keramaian. Isi apa tu uzlah. Uzlah bahasa Arab lah. Bahasa apa tadi? Menyendiri dari orang banyak. Kamu je suluk ni. Kamu je suluk ni. Suluk tu kan kalau tiba nak sabandi suluk nama suluk tu apa arti? Jalan. Kalau terkesa tari apa namanya? Tarikat tu apa arti? Jalan juga. Cuma dia dibedakan dengan namanya suluk. Bersemedi, yang bersemedi. Yadkhulu biha midanu faqratin. Yang masuk dengan uzlah tadi, yang connect kok masuk, yang masuk dengan uzlah tadi, medan pikir, arena pikiran. Dengan kita uzlah, dengan kita bersemedi, connect selabek ko. Apa yang connect di situ? Arena pikiran. Artinya fikir yang diserupakan dengan arena. Pikir yang disamakan dengan arena. Pikir yang disamakan dengan arena karena bolak-baliknya hati pada pikiran tersebut. Maksudnya apa? Kalau kudo, di mana kudo kau pacu?
Di gelanggang. Kalau hati di mana coba pacu? Di pikiran. Ba pikir kita. Modeko dan lala 60 tahun umudan. Seperti apalah kebesaran Allah dan diterima salamoko. Dibanding banyak sehat dan penuh sakit dan. Itu kan bentuk daripada pikir. Dengan pikir tadi itu, berjalanlah hati di situ. Berjalan hati. Apa beda pikir yo khayal? Aku beda lah kok. Kadang-kadang kita kan sama kalau kaji itu beda. Beda tuh bu. Antara khayal dengan pikir. Kalau arahnya kepada agama itu baru namanya pikir. Tapi kalau arahnya kepada duniawi, itu tak pikir namanya dalam kaji dah. Itu namanya khayal. Bapak piti kerapek ya. Itu khayal namanya tu. Barapolah banyak dosa dan buat selama kau. Dan barapo banyak dia beristighfar. Kagak mau tu ke dunia. Apa nama tu? Pikir. Jadi pikir kau. Pikir tasbih mah. Pikir pelita hati. Dan dunia kau tak ada connect hati loh kau. Kalau yo pikir tadi adalah arahnya pada dunia. Sedangkan pikir itu adalah pelita hati. Pikir itu menawangan hati. Seperti pulang pergi kuda pada gelanggang. Nah, sama dengan kuda yang paculai di gelanggang. Seperti itu pula hatiku akan berlarinya di atas pikiran. Kita sediakan pikiran tadi. Nah, fal muridu maka si murid iza kana mukhalitan linnas apabila dia sudah bergabung dengan orang lain. Manusia kalau lah bergabung dengan banyak, ojo kita bergabung dengan banyak orang situ kita laki lah, banyak orang situ kita laki lah, kan bergabung kita situ tua. Istaghala nazruhu bil mahsusat. Pasti sibuk pikirannya kepada yang mahsusah. Mahsusah apa kok? Yang masalah sifatnya duniawi. Coba lah kau lihat. Itu pembicaraan. Tu loh. Apa pembicaraan kita cuma banyak tadi? Pasti masalah dunia. Gitu. Untuk mengatasi itu apa taruh tadi? Uzlah. Uzlah kau adalah menyendiri daripada orang banyak. Dua ojo kita di lapau pasti otak dunia tu. Kalau duduk kita di surau, adapun dunia mungkin tak berapa lah. Itu makanya ojo lawan duduk di surau daripada duduk di lapau. Kalau di lapau duduk semua lah kalau tidak. Apa cerita banyak lah kalau di lapau? Apalagi ini kita megilo mie. Apalagi orang nama megilo mie itu dulu. Tu. Kalau apa bu, ya cerita aja. Silatur. Ya. Ya kalau hablum minan nas itu hubungan kita kepada orang lain. Kalau silaturahim itu hubungan kita dengan yang tali darah. Silaturahmi itu. Ada di awak silaturahmi itu. Ada awak ada hubungan tali darah jonyora. Itu hablum minan nas. Seperti apa hablum minan nas kau? Dalam artian jangan sakiti uang. Doakan uang kepada Nabi. Itulah hablum minan nas tu. Tidak loh, mesti awak bertandang selama 5 jam di rumah tadi itu toh. Perasaan aja awak singgung. Ayam aja awak ambil. Dunia aja awak bawa pulang. Jadi dalam artian hablum minan nas tu bukan berbentuk kita bertandang lolok di rumah atau masalah lain di rumah. Ada seperti itu loh. Artinya usaha kita sebisa mungkin jangan tersinggung perasaan orang lain. Hablu itu apa artinya? Tali, arti tali itu adalah hubung. Jangan putuskan hubungan.
Kita tidak membencinya. Kalau ada acara, pasti ditolong, pasti dibantu. Kalau ada di situ, Rosialado itu kan tujuan. Ada bawaan sekolah secara tak langsung kita nak gabung dengan mereka, kita harusnya bawang sawang. Pas situ jelas, situ kamailah kau jodoh, ada lawan su bawang kau sawang. Simple. Nah, jadi kalau kita bergabung uang banyak, maka pikiran kita tadi akan sibuk masalah duniawi. Masalah apa tadi? Oh. Fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha. Maka tidaklah berpikir hatinya kecuali pada yang duniawi tadi. Pasti hati cenderung kepada yang duniawi. Wala yazalu naziran ila alamil syahadah. Dan senantiasa ia memandang kepada alam yang nyata. Alam kedua, alam gaib, alam syahadah. Apa alam gaib? Piti banyak. Apa alam gaib? Awak nak sehat. Apa alam gaib? Otot siap jadi dulu. Wah, tu alam gaib tu, alam syahadah tu. Ni alam gaib apa? Bagaimana supaya awak kau jauh dari dosa? Bagaimana supaya awak kau dekat kepada Allah? Bagaimana supaya awak kau ibadah terperbaiki? Itu alam apa nama tu? Alam gaib. Alam gaib intinya pikiran awak hanya kepada akhirat. Itu kalau alam syahadah arah ke dunia. Kalau alam gaib arahnya kepada akhirat. Jadi kalau kita bergabung jangan banyak. Pertama sekali kecenderungan pikiran hati kita tadi ke mana? Ke duniawi. Fa iza tazalahum in akasahal. Apabila dia telah menyendiri, menyiahi atau menjauhi mereka, maka kebalikan kelakuan tersebut. Kebalikannya dia. Apa kebalikannya? Kalau bergabung jangan banyak. Kamu ada pikir apa tadi? Kalau tak bergabung jangan banyak. Kamu pikir apa tadi? Ke akhirat. Benar tak lah tujuan orang. Dan hati gua dan pikiran itu kan abstrak. Ya. Abstrak. Di kecil dah jong tu nanti. Kalau dah ada nyawa jadi kan ada kunci. Lalu siapa dah ya? Ya tu. Di pikiran. Sementara aku bona nan inti apa pun nan ujub am nan nanti dan sebenarnya atau wujud muhat ke apa nan sebenarnya Kalbu. Kalau nen kalbu nen hati itu kan taklah ada tu. Hati itu adalah alat perasa. Alat perasa. Inggok dibuat tu. Hah? Hati itu ketompe inggok. Alat perasa. Alat perasa. Apabila kita merasakan dengan kita, itu hati je tu. Jadi alat tu alat perasa. Alat perasa tadi itu adalah hati. Alat untuk menganalisa namanya pikiran. Kalau orang lah mati, tak ada kunci. Tak ada kunci lah, sebab faktor X itu hayat tadi tak ada. Jadi inti dan sebenarnya apa? Apa tu? Hati tu, hati kan lah mati. Tak ada roh itu lele, kan tak ada roh. Tak ada roh. Tempat tajalli roh tu kan tak di hati dah. Di mana? Jantung. Tak. Selagi lihat orang tu duit, itu pasti orang tu punya hati. Tapi kalau dia ada duit itu, hati pasti mati. Secara keseluruhan, nol. Tidak ada gerakan. Jadi,
Walaupun inyo pokak, walaupun inyo mas susah payah, sakit payah, itu yang namanya hati masih ada di inyo. Itu inyo lah rasa tadi. Hanya saja tidak keterlibatan gerakan yang ada olehnya. Cuman yang rasa tetap ada. Jadi hati tadi adalah bagaikan alat untuk mendapatkan rasa. Kalau tubuh batin tadi kan tubuh batin tadi kok. Ya. Kata ada lagi. Ada hati di tubuh batin. Ada jantung di tubuh batin. Ada. Hati Ada itu rasanya. Hah? Itu rasa ada lagi. Yang mana tuh? Di tubuh batin tadi. Itu punan? Batin. Itu punan batin kok nyawa namanya. Ya. Muhammad namanya. Itu adalah taufik tajalli cik di badan kita aja. Di mana tuh di jantung. Dengan lebar adanya nyawa di tubuh kita, maka aktiflah seluruh badan kita. Itulah kira-kira taufik daripada orang stroke dulu kan. Aktif seluruh badan. Hati aktif. Alay. Gerakan tangan aktif, gerakan kaki aktif. Kalaulah putui kabel mentia itu nol seluruhnya. Mata tidak aktif. Apa kok kita punya mata orang mati tu? Berapa orang mati punya mata? Lain. Aktif tak? Kenapa tak aktif? Orang mati punya hati tak? Ada. Lek aktif hati lain. Karena apa? Karena masih ada. Karena tak ada nyawa. Itu tubuh batin. Di tubuh batin itu kan berbuat sama ya Wak. Cuma rupanya guntiangnya sama. Ya godang sama berbuat. Badan sama ada, tapi rupanya putih. Putih jalannya sesangat jalannya. Itu buat tangan, buat mata, buat telinga, buat tiga mantu itu di bawah. Tanda apa tuh? Tanda ada aliran nyawa di badan kita. Katakan. Kalau tidak ada, berarti tidak akan ada pergerakan tangan. Kalau kan stroke tuh kok kan Apa? ada stroke kardus, stroke biasa kan sih. Stroke biasa bola. Ya. Nah, ada yang kaku aja nih. Ya. Nyomong macam ada. Itu kudara tidak ada. Kudara tidak ada, singkojo tangan tu bawa soalnya. One stroke tu kan kaki tu bawa tu. Bawa kaki tu, kok tangan? Bawa. Tetapnya punya rasa, tanda rasa apa? Kecil lah tangannya. Tetapnya sakit. Cuma kudara tadi tidak ada. Tidak pernah awak itu kok. Model kayu aja sado badannya. Tapi nya masih mengekek. Ya. Kan itu kecewa tadi. Jadi tubuh dan batin itu sama kadang ya kalau tadi sama kadang tubuh kita nih angkasan. Kau kalau biarnya adalah taat. Apa Apollo dan Sukma. Apollo dan Sukma. Sukma. Oh, itu kalau sukma itu kan kanuragan kaji itu. Itu ilmu kanuragan dan itu. Ilmu kanuragan tuh. Bahasa aja beda. Iya. Tuh. Tuh ilmu kanuragan tuh artinya pai. Bisa pai sukma. Bisa tinggal sukma. Kemudian tuh. Ini tetap normal tuh cuma no sukma tadi itu barang ke ngata. Sukma tadi itu terpisah. Intinya apa? Kalau dalam kaji budayanya itu ada namanya roh hayat, ada namanya roh. Itu no sukma dan roh tamais. Tamais itu no Sukma. Ya, dalam kaji. Bahasa beda. Itu bisa dididik jadi nafsu mutmainnah gitu. Itu nih di jiwa yang tenang tuh. Kan itu nan dididik menjadi sukma apa nafsu. Itu nafsu. Kalau nafsu tu ada nenelo, ada nebuat, nafsu tu cara karakter. Nah, karakter. Makanya nafsu tu ada buat saudara. Ada namanya nafsu lawama, karakter yang selalu menyalahkan diri. Ada nafsunya nafsu sawiyah.
Yang penting pawi makan. Ada dapat pitilah tu, baik badan ada fikir-fikir mana. Sawiah tu. Ada bumi je pangonangannya. Nafsu amah. Ada yang terakhir nafsu mutmain. Jiwa yang tenang. Dicaciwang. Nyo santai dia ni. Namun detek kana sopan di nafsu tujuan aja tu ada nafsu kabilah guys. Ada nafsu mardiyah guys. Jiwa ono ya. Nafsu tadi kan. Hah? Jiwa. Iya jiwa. Kan nafsu tadi. Tak. Ada jiwa tadi itu karakteristiknya tadi itu ada pamongi je. Penjiwaan. Nah, lanjut. Jadi faizza tazalahum apabila dia menyendiri dari orang banyak, kebalikanlah keadaan itu. Kebalikan keadaannya dia lain. Kalau doko kita jauh banyak, kamano pikiran tadi? Kalau jauh dia banyak, kamano pikiran tadi? Terus ya. Wajala qalbuhu fi alamil ghaib. Dan bercahayalah hatinya tentang masalah alam ghaib. Apa alam ghaib itu? Alam akhirat. Tak kada do besuodo tu. Tak kada do besuodo tu. Nyoba gabuan jangan banyak, tapi pikirannya akhirat ada kada tu. Kailah, tak kada besuodo. Aku jengku. Kau kan nonton kejadian-kejadian model gini kan bencana. Tapi awak hobi ke menonton bencana model itu. Tapi tak itu kekuasaan Tuhan. Apa ini kesalahan Tuhan itu? Kan gini banyak orang yang kejadian di sekolah itu. Ya. Yang gunung melaku. Ya. Banjir. Ya kalau dong. Terus itu semua terasa kaki. Ya. Itu makanya zahirnya kebenaran bumi itu adalah tangan-tangan manusia. Jadi bumi itu tidak bersahabat lah. Yang intinya berarti akibat dari perbuatan manusia. Akibat daripada perbuatan manusia. Secara kasat mata sari. Namun secara hakikatnya berarti tak loropel itu sobat tercangkut. Lebih kau kerja tolonglah dengan perbuatan uang. Nah, secara syariatnya. Secara syariatnya kita konyang ni apa? Konyang kita ni apa? Secara syariatnya makan. Tapi secara hakikatnya tak ada hubungan konyang tadi itu tu makan dah. Kalau Allah membuat konyang aja ni, walaupun kita tak buktinya kadang-kadang saya itu tak ada kita nak makan dah. Tak masalah makan ni sudah tanda apa tu? Tanda Allah membuat kita konyang tanpa makan. Cuma di lantaran bersamaan setelah kita makan konyang, maka kita letaklah konyang tadi kah makan itu je itu. Secara syariat. Seperti itulah. Waqad ja'a fil khabri, sesungguhnya telah datang pada kabar, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Masya Allah. Isi tafakkur ini. Itu tafakkur tadi itu. Apa itu tafakkur tadi itu? Tafakkur untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk melibatkan Allah dalam keseharian kita. Ya ada dan sebenarnya kok. Kecewa elokkan hati. Bapa ya ada dan kalau dikono-kono kalau tak dibuat dan dulu dak tolong dak kan ada selama-lama dak kamu deko bahkan dak kan ada dan kalau dak dibuat Allah. Berarti bono-bono kon dak tolong Allah untuk membuat dan ya. Aku cewa tu okey lah awak analisa soalnya tu contoh tu. Sudah tu di Lamun ada dan kini kau malah sampai umur 50 tahun dan sampai 60 tahun dan kalau seandainya tak di Lamun dak tolong Allah dulu dan mati maha. Berapa kawan-kawan dan nelah mati. Untuk apa dia zona di duit Tuhan Allah ya? Apa kau hanya untuk dunia kau je kau? Kalau untuk dunia tak pengaruh ke Tuhan Allah kau? Jadi supaya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menyembah Allah dan ya. Supaya menyadari dan masuk hidup kau betul-betul dipergunakan untuk mendokokkan diri kepada Allah. Itu isi tafakkur di antaranya.
Habis itu apa lah di mana lah kada pepetia. Itu dah tapakur nama tu. Khayal nama tu. Aja ni sama tapakur juga khayal. Berarti tapakur sama ya punya. Hmm. Saya sudah ibadah kan orang habis pulang memikirkan kesalahan awak. Tu masuk bagi tapakur. Memikirkan kesalahan. Dosa lah banyak tak boleh ada kita. Tak ada diampuni dia tolong lantai dak. Amal ibadah ya lah buat dia kita. Tak ada diterima dia tolong lantai dak. Kok sakit tak balik mereka. Dosa kita tak pernah diampuni Tuhan. Amal ibadah kita pun tak diterima oleh Tuhan. Kamu apa boleh? Tak payah lu kok. Saya tahu dulu. Jadi kita sholat dulu. Ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.